Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminatul Zuria. Saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat. Apa itu filsafat? Istilah filsafat berasal dari kata philos dan sophein. Philos berarti mencintai, mencari, pencarian akan. Sedangkan sophein artinya cinta, kebijaksanaan, kebenaran. Istilah ini mengendalikan bahwa sesungguhnya filsuf adalah seorang yang sedang mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Beberapa di antara filsuf awal di dunia antara lain Thales, Heraklitus, Parmenides, dan Amokritus. Thales memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Thales memiliki murid yang bernama Anaximenes yang mengatakan kehidupan ini berasal dari air. Jadi, sebenarnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles R. Darwin itu bukan hal yang baru. Anaximenes sudah mengemukakan itu, tetapi tidak didukung oleh riset dan data yang valid serta empiris, maka masih sangat lemah. Filsuf berikutnya adalah Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia ini berasal dari api. Filsuf yang ketiga adalah Parmenides yang mengatakan bahwa dunia ini berasal dari satwa yang terkecil. Tetapi dia tidak mengatakan secara pasti apa itu satuan terkecil. Mungkin misalnya sebuah tembok, ketika kita mendalami sebuah tembok, maka kita akan mendapati butiran semen, butiran pasir. Di dalam butiran pasir masih ada butiran terkecil. Mungkin itu yang dimaksud oleh Parmenides. Filsuf yang keempat adalah Demokritus. Pemikiran Demokritus mirip seperti Parmenides. Hanya saja dia memunculkan istilah atom, bahwa dunia ini berasal dari satuan terkecil yang tak terbagi atau atom. A itu artinya tidak, atom artinya terbagi. Jadi, kalau kita simpulkan, sesuatu yang tidak terbagi. Kenapa Thales mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari air? Karena Thales ini tinggal di pinggir pantai. Jadi setiap hari Thales ini melihat air, jadi dia menyimpulkan bahwa dunia ini berasal dari air. Begitu pula dengan Heraklitus yang mengatakan bahwa dunia ini berasal dari api karena dia hidup di bawah kaki gunung berapi. Di bawah kaki gunung berapi yang sering melihat percikan api. Jadi bisa kita lihat sebetulnya ilmu pengetahuan modern awalnya berasal dari argumen-argumen seperti ini, yang sebetulnya secara rasio dan secara empiris tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan hanya baru tatanan opini saja atau argumen. Para filsuf ini sering disebut filsuf alam karena perhatian atau pemikiran para filsuf dipusatkan pada alam dan bagaimana terciptanya alam semesta. Kerap muncul pertanyaan seperti ini. Apakah dengan seseorang mempelajari filsafat? Kerap muncul pertanyaan seperti ini, apakah dengan seorang mempelajari filsafat itu akan semakin menjauhkan dari Tuhan dan agama? Argumen seperti ini sebetulnya tidak bisa kita benarkan, karena filsafat sebenarnya adalah mode of thinking atau cara berpikir. Jadi tergantung bagaimana kita ingin menggunakan filsafat. Kita bisa menggunakan filsafat dengan menyerang agama, tetapi kita juga bisa menggunakan filsafat dengan untuk memperkuat agama. Sebagai misal, di era filsafat skolastik muncul
filsuf-filsuf seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Agustinus berupaya membuktikan keberadaan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Sementara Santo Thomas Aquinas berupaya membuktikan keberadaan Tuhan dengan meminjam pemikiran Aristoteles dengan causa sui atau causa prima, artinya penggerak yang tak tergerakkan, itu adalah Tuhan. Filsuf Bertrand Russell pun menjawab bahwa filsafat ibarat sebuah lahan kosong yang selalu diperebutkan agama dan ilmu pengetahuan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.